Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Hadinata. Oke, pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan melakukan presentasi dan juga kegiatan praktik ya pada paket tracer untuk modul 1 yaitu pada tentang basic device configuration. Oke. Sebelum masuk pada penjelasan, di sini saya akan melakukan penjelasannya terlebih dahulu tentang objektif pada modul ini apa saja. Yang pertama yaitu configure configure switch with initial setting atau mengkonfigurasi switch dengan pengaturan awal. Nah, topik objeknya yaitu konfigurasi pengaturan awal pada Cisco switch. Nah, selanjutnya yaitu ada configure switch port, yaitu mengkonfigurasi port switch untuk memenuhi persyaratan jaringan yang ada gitu. Selanjutnya yaitu ada secure remote access atau akses jarak jauh dengan aman, konfigurasi akses manajemen pada saklar ya, pada atau switch artinya. Selanjutnya ada basic router configuration atau mengkonfigurasi pengaturan dasar pada router pada router untuk merutekan antara dua jaringan yang terhubung langsung menggunakan CLI. Selanjutnya yaitu ada yang terakhir, topik yang terakhir yaitu ada verify directly connected network atau memverifikasi konektivitas antara dua jaringan yang terhubung langsung ke routernya seperti itu. Oke, selanjutnya langsung saja masuk pada bab 1 yaitu configure switch with initial setting. Oke. Ya, pada bagian ini sebelumnya di sini ada beberapa step ya, ada beberapa langkah untuk mengkonfigurasi switch Cisco yaitu. Nah, di sini eh yang pertama switch dimuat program power on self test atau POS yang disimpan dalam ROM ya, dalam ROM. Nah, POS selanjutnya akan mengecek atau memeriksa subsistem CPU. Dia menguji CPU, DRAM dan bagian perangkat flash yang membentuk sistem berkas flashnya seperti itu. Selanjutnya langkah kedua, switch memuat perangkat lunak bootloader seperti itu. Nah, bootloader adalah program kecil yang disimpan dalam ROM yang dijalankan segera setelah POS berhasil diselesaikan seperti itu. Nah, setelah itu pada bagian 3 atau langkah ketiga, bootloader melakukan inisialisasi CPU tingkat rendah. Nah, ia menganalisis maksudnya register CPU yang mengontrol di mana fisik dipetakan, kuantitas memori dan kecepatannya seperti. Nah, pada bagian keempat, bootloader menginisialisasi plus sistem berkas pada papan sistem atau sistem boardnya. Nah, yang terakhir, bootloader menemukan dan memuat citra perangkat lunak sistem operasi iOS default ke dalam memori dan memberikan kontrol switch ke iOS-nya. Nah, langkah-langkah ini biasanya ditemukan pada perangkat-perangkat Cisco selain switch ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada perintah untuk boot system ya. Boot system. Nah, switch mencoba melakukan booting secara otomatis dengan menggunakan informasi dan variabel pada lingkungan boot itu sendiri. Nah, jika variabel itu tidak ditetapkan, switch mencoba memuat dan menjalankan file eksekusinya yang pertama yang dapat ditemukannya. Seperti itu. Nah, dalam contoh variabel boot ditetapkan menggunakan perintah mode konfigurasi
global atau boot system. Nah, diperhatikan bahwa iOS terletak di dalam folder seperti ini ya. iOS ditetapkan pada folder seperti itu. Nah, menggunakan perintah show boot seperti ini untuk melihat kemana berkas boot iOS itu saat ini ditetapkannya. Ini adalah contohnya, contoh perintah ya untuk melakukan boot system. Nah, ini ada beberapa potongan-potongannya seperti ada boot system. Nah, boot system itu dimaksudkan sebagai atau didefinisikan sebagai perintah utamanya. Nah, plus itu adalah perangkat penyimpanannya. Nah, pada bagian ini menunjukkan jalur ke sistem berkas. Nah, yang terakhir ini itu adalah nama file iOS-nya seperti itu. Nah, selanjutnya indikator switch LED. Cisco switch ya memiliki beberapa lampu indikator LED status. Nah, kita dapat menggunakan LED switch untuk memantau aktivitas dan kinerja switch dengan cepat. Nah, seperti itu. Di sini bisa dibilang ada kemudahannya yang sudah ada pada switch Cisco ya. Nah, switch dengan model dan set fitur yang berbeda akan memiliki LED yang berbeda dan penempatannya juga berbeda pada switch. Ya bisa dibilang bentuknya itu bervariasi seperti itu. Nah, ini ada beberapa foto ya, yang ditunjukkan. Nah, dan angka ditunjukkan. Nomor satu ini yaitu adalah sistem ya, SYST ini sistem. Nah, sistem LED ini menunjukkan apakah sistem menerima daya dan berfungsi dengan baik seperti itu. Nah, jika LED pada lampu ini ya, LED dimati, berarti sistem tidak menyala. Nah, jika hidup itu lampunya biasanya ditemukan itu warna hijau, berarti sistem beroperasi secara normal. Nah, jika berwarna kuning, sistem menerima daya tetapi tidak berfungsi dengan baik, kurang optimal ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada lampu RPS LED ya pada bagian ini ya. Nah, RPS sendiri atau singkatan dari Redundant Power System LED. Nah, ini fungsinya yaitu untuk menunjukkan status RPS. Jika LED mati, maka RPS juga mati atau tidak tersambung dengan benar. Nah, jika LED berwarna hijau, RPS terhubung dan siap memberikan daya cadangannya. Jika LED berkedip hijau, RPS tersambung namun tidak tersedia karena menyediakan daya ke perangkat lain. Nah, jika LED berwarna kuning, mode siaga atau mode kondisi akan rusak seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu ada stat atau port status LED juga, yaitu menunjukkan bahwa mode status port dipilih ketika LED berwarna hijau. Ini adalah seperti modus bawaan ya. Saat dipilih, LED port akan menampilkan warna dengan arti yang berbeda, yaitu jika mati, tidak akan ada tautan atau port yang dimatikan secara administratif seperti itu. Jika LED berwarna hijau, berarti ada tautan atau tersambung pada suatu perangkat seperti itu. Selanjutnya yaitu ada duplex ya. Duplex sendiri ada kegunaannya yaitu menunjukkan bahwa mode duplex port dipilih ketika LED berwarna hijau. Nah, jika dipilih, LED port yang mati berada dalam mode setengah duplex. Jika LED port berwarna hijau, port berada di dalam mode duplex penuh seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada speed atau kecepatan. Nah, kecepatan di sini LED akan memiliki arti dengan kecepatannya tersendiri ya. Nah, jika LED mati, port beroperasi pada kisaran kecepatan yaitu 10 Mbps. Nah, jika LED berwarna hijau, maka port atau kecepatan beroperasi antara 100 Mbps. Nah, jika LED berkedip hijau, maka
perangkat beroperasi sekitar 1000 Mbps seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu pada bagian recovery from a system crash atau pemulihan dari kerusakan sistem. Nah, bootleader menyediakan akses ke switch jika sistem operasi tidak dapat digunakan karena file sistem hilang atau rusak. Nah, oleh karena itu bootleader memiliki baris perintah atau command line ya untuk menyediakan akses ke file yang disimpan dalam memori flash. Nah, ada beberapa langkah. Ada yang pertama yaitu menghubungkan PC menghubungkan PC dengan melalui kabel konsol ke untuk melakukan konfigurasi perangkat lunak emulasi terminal yang terhubung ke perangkat switch seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita cabut kabel daya switchnya. Nah, yang ketiga yaitu menyambungkan kembali kabel ke dalam switch. Kisaran waktu di sini tertera kisaran 15 menit ya. 15 detik, sorry. Selanjutnya kita diminta untuk menekan dan tahan tombol mode ya, mode. Nah, saat LED sistem berkedip hijau. Setelah itu pada langkah keempat terus tekan berkelanjutan ya tombol mode-nya sampai sistem LED berubah menjadi warna kuning. Nah, setelah itu step 5 perintah boot loader ke switch-nya yaitu muncul di perangkat lunak emulasi terminal pada PC yang setelah disambungkan dengan kabel konsol seperti itu. Nah, ini ada beberapa perintah ya. Ada beberapa outputnya yang sudah bertujuan untuk melakukan recovery dari sistem crash seperti ini ya. Oke. Selanjutnya yaitu tentang manajemen akses switch ya, manajemen akses switch. Nah, untuk menyiapkan switch untuk mengakses remote access atau remote atau jarak jauh. Nah, switch harus memiliki interface virtual switch atau SCFI ya yang biasa disebutkan, yang dikonfigurasi dengan alamat IP v4 dan subnet mask dan ataupun IPv6 address. Nah, selanjutnya di sini ada lab ya yang akan saya kerjakan, yaitu berbasis dengan paket tracer. Oke. Sepertinya di sini saya akan melakukan penamaan terlebih dahulu ya sebelum melakukan pengerjaan paket tracer ya. Oke, selanjutnya di sini pertama-tama kita akan membaca skenario yang terlebih dahulu, yaitu Cisco switch akan dilakukan konfigurasi bisa dilakukan konfigurasi dengan special IP address ya, seperti itu. Dengan switch virtual interface atau SFI ya. SFI atau manajemen address bisa digunakan untuk jarak jauh, kegiatan jarak jauh untuk switch untuk menampilkan atau mengkonfigurasi pengaturannya seperti itu. Jika VLAN 1 SFI ini di assign ya pada IP address, maka pada otomatis semua port pada VLAN 1 itu akan memiliki akses untuk SFI IP address juga. Oke. Oke. Selanjutnya pada step 1 ya, part 1. Di sini kita diminta dari diminta untuk melakukan from self click and drag switch. Oke, di sini kita diminta untuk mengambil switch ya ke kerak. Nah, seperti itu.
selanjutnya kita diminta untuk mengambil PCA. Berarti ya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengonekkan dengan kabel konsol. Nah, kita akan mengkonekkannya dengan RS232 ke pada ya, port konsolnya seperti itu. Kita hidupkan lah isinya dan kita buka terminalnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan verifikasi ya, verifikasi switch konfigurasinya, yaitu nah, kita diminta melakukan enable terlebih dahulu. Oke, nah kita diminta melakukan show startup config ya. Kita buka. Nah di sini tertera startup config-nya belum tersedia atau belum not present atau belum ada seperti itu. Di sini jika kita perintah ini digunakan untuk kita melihat start configuration pada NVRAM ya gitu ya. Nah selanjutnya kita akan melakukan perintah show interface VLAN 1 ya. Nah di sini banyak nih informasi yang terdapat pada perintah show interface VLAN 1, yaitu tertera bahwa hardware is in CPU interface, address is, nah di sini ada alamatnya ya. Nah di sini ada MAC addressnya, yaitu ada RPA type-nya juga, ada jenis RPA-nya juga. Dan di sini ada jumlah byte MTU dan ada encapsulation RPA, yaitu meloopback tapi tidak ada seatnya atau tidak tersedia penempatannya. Nah di sini selanjutnya yaitu kita akan melihat show IP ya, show IP interface VLAN 1. Nah tertera bahwa VLAN 1 sedang down atau tidak aktif, dan line protokolnya juga sedang down atau tidak aktif. Interface protokol processing dimatikan seperti itu. Oke. Nah selanjutnya di sini saya akan melihat saya akan melakukan proses melakukan cabling ya dengan wait kita tes show versionnya terlebih dahulu. Nah show versionnya, nah, ini dia switch 1 port 28, modelnya ada dan versinya ada, dan ini ada switch image-nya ya dan modenya handle. Nah selanjutnya kita akan melihat show VLAN-nya juga. Nah di sini ada urutannya ya, ada NV dengan ID-nya, ID 1 999 dan lain-lainnya. Dan di sini ada tipenya juga. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan kabel dari flash internet 0 ya ke gigabyte. Nah, ke sini. Oke, di sini completionnya menambah karena di sini pada nanti ya. Selanjutnya kita akan mengecek show interface gigabyte 1/0/6 ya. Jadi minta. Nah, di sini terdapat full duplex ya. Berarti dengan kecepatannya 100 Mbps
dengan dengan tipenya juga ada, dan di sini juga terdapat MAC address-nya. Ada MAC address-nya terdapat ya, di sini juga terdapat uh, status up berarti hidup, line protokol juga up dan juga terhubung, statusnya terhubung. Selanjutnya selanjutnya pada part 2 yaitu diminta untuk melakukan konfigurasi basic network device setting. Di sini kita akan melakukannya terlebih dahulu dengan configuration terminal ya, no IP sorry no IP. Nah, di sini selanjutnya diminta untuk melakukan penamaan perangkatnya ya, itu dengan hostname S1. Sudah diganti. Selanjutnya kita akan melakukan service password encryption. Nah, kita tambahkan secret class dengan passwordnya class ya, dan kita melakukan banner atau suatu pemberitahuan lah ya, banner itu dengan nah, gitu ya. Selanjutnya kita akan lakukan wait. Pada bagian B ini kita diminta untuk melakukan kita akan set si SFI IP address pada switch ya. Nah, di sini sebelum bisa melakukan manage switch 1 dengan jarak jauh dari PCA, kita harus melakukan penugasan terlebih dahulu pada switch dengan IP address-nya. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa command ya atau perintah untuk melakukannya, yaitu kita diminta untuk melakukan pada VLAN 99 ya, 99 VLAN 99. Nah, kita dulu udah terdapat ya, VLAN itu udah tersedia. Lakukan interface VLAN 99 ya. Setelah itu kita akan menambahkan IP address-nya dengan IP address yang sudah diminta ya pada task itu 192.168.1.2 dengan subnetnya 255.255.255. Nah, selanjutnya diminta untuk melakukan penambahan pada IPv6 addressnya yang sudah ada pada tabel. Jadi yang di tabel ini yaitu 2001 DB8 ya, 8 chat /64 seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan link lokalnya, penambahan link lokalnya yaitu FE80 ya, FE80 step 2 link lokal seperti itu. Selanjutnya kita perintahkan no SH atau no shutdown dan exit. Seperti itu, selesai. Di sini skor kita sudah 55 ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penugasan pada all user ports to VLAN 99. Melakukan connectivity antara host dan juga switch. Nah, port yang dipakai
oleh host harus sama ya dengan switch. Setelah beberapa detik, NVLAN 99 come up because at least one activity port and ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan komen lagi yang sesuai dengan perintah, yaitu kita akan melakukan interface range-nya itu sekitar sampai 24 ya, semua portnya ya 24. Nah, kita switch portnya, aksesnya dengan NVLAN yang diminta yaitu NVLAN 99. Oke. Oke, dan kita akan exit. Alright. Nah, selanjutnya kita akan melakukan NV show VLAN brief atau melihat ya. Oops. Oke, sorry. So, VLAN brief. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa pada NVLAN 1 dengan nama default ini statusnya activity pada port 1.1/1/1/1/1 juga /1/1/2 1/1/3 1/1/4. Nah, pada NVLAN NVLAN 99 ya, ID 99 dengan nama NVLAN 0099 ini terdapat activity yaitu pada semua port pada gigabyte 1/0/1 sampai 1 gigabyte 1/0/24. Oke, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lakukan restrike with password ya, lakukan dengan menggunakan Cisco untuk login dan juga use login to option. Oke. Kita selanjutnya akan sorry. Oke. Ya, benar-benar. Sini kita akan lakukan line konfigurasi. Login. Oke. Nah, hasilnya dengan password yang diminta yaitu ada Cisco. Kita login dan exit. Nah, selanjutnya yaitu kita akan configuration virtual terminal ya atau FTY, yaitu dengan line FTY 015 dengan password Cisco. Kita login, kita exit seperti itu dan selesai. Pada step 2 sini kita akan melakukan berilah IP address dan subnet pada PC yang ada pada addressing table. Oke, pada di sini. Selanjutnya kita akan memberikan IP address pada PCA ya. Itu kita akan statikan terlebih dahulu dengan IP 192.168.1.10. Oke, subnetnya 255.255.255. Oke, dengan default gateway-nya yaitu 192.168.1.1 seperti itu ya. Nah, pada IPv6 juga kita akan menggunakan ini yang ada di table ya, IB8 164, yaitu dengan default gateway-nya FE80. Sorry, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oke, setelah selesai
kita akan melakukan show run ya pada terminal. Show run. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat dari atas terlebih dahulu. Apa saja informasi yang ada di show run ya. Nah, ini terdapat hostname yang bernama S1 atau switch 1 ya. Dengan enable secretnya ini passwordnya telah di enkripsi. Dan nah, pada bagian interface Gigabytes ini switch portnya diakses oleh VLAN 99 yang sudah kita blok tadi dari Gigabyte 1/0/1 sampai Gigabyte 1/0/24 tadi itu sudah diakses oleh VLAN 99 ya, seperti itu. Oke, nah, banner sudah kita berikan, selain password sudah, dan terusnya. Oke, kita cek result ya. Sudah. Oke, nah setelah selesai maka saya akan save bagian ini. Oke, seperti itu. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, selanjutnya configure switch port. Yang pertama duplex communication, yaitu port switch dapat dikonfigurasi secara independen untuk berbagai kebutuhan. Topik ini membahas cara mengkonfigurasi port switch, cara memverifikasi konfigurasi kesalahan umum, dan cara memecahkan masalah konfigurasi switch. Full duplex meningkatkan efisiensi pita lebar dengan memungkinkan kedua ujung koneksi untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. Ini juga dikenal sebagai komunikasi dua arah dan memerlukan mikrosegmentasi. LAN mikrosegmentasi dibuat saat port switch hanya memiliki satu perangkat yang terhubung dan beroperasi dalam mode duplex penuh. Tidak ada domain tabrakan yang terkait dengan port switch yang beroperasi dalam mode duplex penuh. Tidak seperti komunikasi duplex penuh, komunikasi setengah duplex bersifat searah. Komunikasi setengah duplex menimbulkan masalah kinerja karena data hanya dapat mengalir dalam satu arah dan satu waktu, yang seringkali mengakibatkan tabrakan. Koneksi setengah duplex biasanya terlihat pada perangkat keras lama seperti hub. Hub sendiri setengah duplex telah digantikan oleh switch yang menggunakan komunikasi duplex penuh secara default. Ini ada full duplex communication. CNR receiver simultaneous yang bawah half duplex, full duplex. Gigabit Ethernet dan NIC 10 gigabit memerlukan koneksi duplex, full duplex agar dapat beroperasi. Dalam mode full duplex, sirkuit deteksi tabrakan pada NIC dinonaktifkan. Full duplex menawarkan efisiensi 100% di kedua arah, pengiriman dan penerimaan. Selanjutnya adalah configure switch port and the physical layer. Oke, port switch dapat dikonfigurasi secara manual dengan pengaturan duplex dan kecepatan tertentu. Gunakan perintah mode konfigurasi antar muka duplex untuk menentukan mode duplex secara manual atau port switch. Gunakan perintah mode konfigurasi antar muka kecepatan untuk menentukan kecepatan secara manual. Misalnya, ada dua switch dalam topologi yang harus selalu beroperasi dalam duplex penuh dan pada 100 Mbps. Oke nih, di sini ada PC1, switch 1 dan switch 2. Dalam topologi ini switch 1 dan switch 2 menggunakan full duplex mode yang berada pada jaringan 100 megabit per second.
Di sini ada perintah-perintahnya, yaitu untuk masuk ke configure terminal, untuk masuk ke interface fast ethernetnya, dan di sini untuk mengkonfigurasi, memilih mau duplex full, dan di sini ada speednya 100, dan di sini untuk mengcopy running dan untuk menjalankan config tersebut. Oke, selanjutnya pengaturan default untuk duplex dan kecepatan untuk port switch. Pada switch Cisco Catalyst 2960 dan 3560 adalah automatic. Port 10/100/1000 beroperasi dalam mode half duplex atau full duplex ketika diatur ke 10 atau 100 megabit per second, dan hanya beroperasi dalam mode full duplex ketika diatur ke 1000 megabit per second atau 1 gigabit per second. Negosiasi otomatis berguna ketika pengaturan kecepatan dan duplex perangkat yang terhubung ke port tidak diketahui atau dapat berubah. Ketika terhubung ke perangkat yang dikenal seperti server, stasiun kerja khusus, atau perangkat jaringan, praktik terbaik adalah mengatur pengaturan kecepatan dan duplex secara manual. Saat memecahkan masalah port switch, pengaturan duplex dan kecepatan perlu diperiksa. Sini ada catatan, pengaturan yang tidak cocok untuk mode duplex dan kecepatan port switch dapat menyebabkan masalah konektivitas. Kegagalan negosiasi otomatis menciptakan pengaturan yang tidak cocok. Semua port serat optik seperti port 1000 base strip SX beroperasi hanya pada satu kecepatan yang telah ditetapkan dan selalu di duplex penuh. Oke, selanjutnya ada Auto MDX. Hingga saat ini, jenis kabel tertentu, strike through atau crossover, diperlukan saat menghubungkan perangkat. Koneksi switch to switch atau switch to router memerlukan penggunaan kabel Ethernet yang berbeda, menggunakan fitur Automatic Medium Dependent Interface Crossover atau Auto MDX. Pada antarmuka menghilangkan masalah ini. Saat Auto MDX diaktifkan, interface secara otomatis mendeteksi jenis koneksi kabel yang diperlukan seperti strike through atau crossover dan mengkonfigurasi koneksi dengan tepat. Saat menghubungkan ke switch tanpa fitur Auto MDX, kabel strike harus digunakan untuk menghubungkan ke perangkat seperti server, workstation, atau router. Kabel crossover harus digunakan untuk menghubungkan ke switch atau repeater lainnya. Dengan mengaktifkan Auto MDX, kedua jenis kabel dapat digunakan untuk terhubung ke perangkat lain, dan antarmuka akan secara otomatis menyesuaikan diri agar dapat berkomunikasi dengan baik. Pada switch Cisco yang lebih baru, perintah MDX Auto Interface Configuration Mode mengaktifkan fitur tersebut saat menggunakan Auto MDX pada interface. Kecepatan interface dan duplex harus diatur ke otomatis agar fitur tersebut dapat beroperasi dengan benar. Ini ada satu perintah untuk mengaktifkan Auto MDX. Ada beberapa catatan. Untuk fitur Auto MDX diaktifkan secara default pada switch Catalyst 2960 dan Catalyst 3560, tetapi tidak tersedia pada switch Catalyst 2950 dan Catalyst 3550 yang lebih lama. Ini hanya untuk perangkat yang terbaru. Untuk memeriksa pengaturan Auto MDX untuk antarmuka tertentu, gunakan perintah show controllers internet strip controller dengan kata kunci PHY untuk membatasi output ke baris yang merujuk ke Auto MDX. Gunakan filter include MDX seperti yang ditunjukkan. Output menunjukkan aktif atau non-aktif untuk fitur tersebut. Di sini ada satu perintah show controller internet. Di sini ada Auto MDX on admin state flag 0,0. Oke, selanjutnya ada switch verification command. Di sini ada beberapa tabel, yaitu display interface status and configuration, yaitu menampilkan status konfigurasi interface, yaitu dengan menunjukkan show interface. Sini ada menampilkan konfigurasi startup pada saat ini, yaitu show startup config. Menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan, yaitu show running config. Menampilkan informasi tentang sistem berkas flash, yaitu show flash. Di sini ada untuk melihat versi dari software atau hardware yang digunakan.
Di sini ada untuk menampilkan riwayat atau history. Di sini ada untuk menunjukkan IP, informasi dari interface yang ingin ditampilkan. Dan terakhir ada untuk menampilkan tabel alamat MAC address, yaitu sini ada show MAC address table dan show MAC address table. Oke. Selanjutnya ada verify switch port configuration. Perintah show running config dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa switch telah dikonfigurasi dengan benar. Dari contoh output singkat pada switch 1, beberapa informasi penting ditunjukkan pada gambar. Yang pertama ada interface fast Ethernet 0/18 dikonfigurasi dengan VLAN manajemen 99. Yang kedua ada VLAN 99 dikonfigurasi dengan alamat IP v4, yaitu adalah 172.17.99.11 dengan /255.255.255.0 yaitu /24. Dan default gateway-nya diatur ke 172.17.99.1. Di sini ada ininya, tampilannya di terminal dari Cisco-nya sendiri. Oke. Selanjutnya ialah perintah show interface, yaitu adalah perintah yang umum digunakan yang menampilkan informasi status dan statistik pada antarmuka jaringan switch. Perintah show interface sering digunakan saat mengkonfigurasi dan memantau perangkat jaringan. Baris pertama dari output dari perintah show interface fast Ethernet 0/18 menunjukkan bahwa antarmuka fast Ethernet 018 telah aktif, yang berarti sedang beroperasi. Lebih jauh ke bawah, output menunjukkan bahwa duplex penuh dengan kecepatan 100 Mbps, yaitu megabit per second. Sini ada tampilannya. Ini fast Ethernet up, yaitu aktif dengan protokol connected, terkoneksi. Artinya itu fast Ethernet dengan addressnya di sini ada. Dan di sini ada kecepatannya 100 megabit per second. Oke, selanjutnya adalah network access layer issue. Di sini adalah output dari perintah show interface berguna untuk mendeteksi masalah media yang umum. Salah satu bagian terpenting dan output ini adalah tampilan status protokol jalur dan tautan data. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Di sini ada show interface fast Ethernet connected. Di sini menampilkan data di interface sendiri. Oke. The first parameter. Parameter pertama, fast Ethernet aktif, merujuk ke lapisan perangkat keras dan menunjukkan apakah interface menerima sinyal deteksi pembawa. Parameter kedua, protokol jalur aktif, merujuk ke lapisan tautan data dan menunjukkan apakah protokol keep alive lapisan tautan data diterima. Berdasarkan output perintah show interface, kemungkinan masalah dapat dibagi sebagai berikut. Jika antarmuka aktif dan protokol saluran tidak aktif, berarti ada masalah. Mungkin ada tidak kesesuaian jenis enkapsulasinya. Interface di ujung lain mungkin dinonaktifkan karena kesalahan atau mungkin ada masalah pada perangkat keras. Jika protokol saluran dan antarmuka keduanya terputus, kabel tidak tersambung atau ada masalah antarmuka lainnya. Misalnya, dalam koneksi back to back, ujung koneksi lainnya mungkin terputus secara administratif. Yang ketiga, jika interface mati secara administratif, antarmuka tersebut telah dinonaktifkan secara manual dengan perintah shutdown telah dikeluarkan dalam konfigurasi aktif. Di sini ada contohnya. Ini untuk melihat beberapa masalah. Oke, selanjutnya beberapa kesalahan media tidak cukup parah untuk menyebabkan kegagalan sirkuit, tetapi menyebabkan masalah kinerja jaringan. Tabel ini menjelaskan beberapa kesalahan umum yang dapat dideteksi menggunakan perintah show interface. Di sini ada input error, yaitu untuk jumlah total kesalahan termasuk jumlah runs, giants, no buffer, CRC, frame, overrun, dan jumlah yang diabaikan. Yang kedua adalah runs, yaitu frame yang dibuang karena lebih kecil dari ukuran frame minimum untuk media, misalnya frame Ethernet. Apapun yang kurang dari 64 bits dianggap sebagai run. Ada giant. Giant ialah frame yang dibuang karena melebihi ukuran
frame maksimum untuk media. Misalnya setiap frame Ethernet yang lebih besar dari 1508 byte dianggap sebagai frame raksasa atau giant. Yang keempat adalah CRC. CRC adalah kesalahan CRC dihasilkan ketika checksum yang dihitung tidak sama dengan checksum yang diterima. Yang kedua, output error, yaitu jumlah semua kesalahan mencegah transmisi akhir datagram keluar dari antarmuka yang sedang diperiksa. Yang ketujuh adalah collision, yaitu jumlah pesan yang dikirim ulang karena tabrakan internet. Yang terakhir adalah late collision, tabrakan yang terjadi setelah 512 bit frame telah ditransmisikan. Oke, selanjutnya ada interface input and output error. Kesalahan input adalah jumlah semua kesalahan dalam datagram yang diterima pada antarmuka yang sedang diperiksa. Ini termasuk run giant, CRC, no buffer, frame of run, dan jumlah diabaikan kesalahan input yang dilaporkan dari perintah show interface meliputi berikut. Yaitu yang pertama adalah run frames. Frame Ethernet yang lebih pendek dari panjang minimum 64 bit yang diizinkan disebut run. NIC yang tidak berfungsi dengan baik merupakan penyebab umum run frame yang berlebihan, tetapi hal ini juga dapat disebabkan oleh tabrakan. Yang ketiga, giant. Bingkai Ethernet yang lebih besar dari ukuran maksimum yang diizinkan disebut giant. Yang keempat, kesalahan CRC atau giant error. Pada antarmuka Ethernet dan serial, kesalahan CRC biasanya menunjukkan kesalahan media atau kabel. Penyebab umumnya meliputi gangguan listrik, koneksi yang longgar atau rusak, atau pemasangan kabel yang salah. Jika Anda melihat banyak CRC error, berarti ada terlalu banyak gangguan pada tautan dan Anda harus memisah kabelnya. Anda juga harus mencari dan menghilangkan sumber gangguan. Oke, selanjutnya adalah kesalahan keluaran adalah jumlah semua kesalahan yang mencegah transmisi akhir datagram keluar dari interface yang sedang diperiksa. Kesalahan keluaran dilaporkan dari perintah show interface meliputi berikut ini, yaitu collision, yaitu tabrakan. Tabrakan dalam operasi half duplex adalah hal yang wajar. Namun, Anda tidak akan pernah melihat tabrakan pada antarmuka yang dikonfigurasi untuk komunikasi full duplex karena satu arah. Yang kedua, late collision. Late collision, tabrakan akhir mengacu pada tabrakan yang terjadi setelah 512 bit bingkai telah ditransmisikan. Panjang kabel yang berlebihan merupakan penyebab paling umum dari tabrakan akhir. Penyebab umum lainnya adalah kesalahan konfigurasi duplex. Misalnya, dapat mengkonfigurasi salah satu ujung koneksi untuk duplex penuh dan ujung lainnya untuk setengah duplex. Anda akan melihat tabrakan akhir pada antarmuka yang dikonfigurasi untuk setengah duplex. Dalam hal itu, kita harus mengkonfigurasi pengaturan duplex yang sama pada kedua ujungnya. Jaringan yang dirancang dan dikonfigurasi dengan benar seharusnya tidak pernah mengalami tabrakan. Oke, selanjutnya adalah troubleshooting network access layer. Sebagian besar masalah yang mempengaruhi jaringan yang dialihkan ditemui selama implementasi awal. Secara teori, setelah dipasang, jaringan terus beroperasi tanpa masalah. Namun, kabel rusak, konfigurasi berubah, dan perangkat baru tersambung ke saklar yang memerlukan perubahan konfigurasi saklar. Diperlukan pemeliharaan dan pemecahan masalah infrastruktur jaringan yang berkelanjutan. Untuk memecahkan masalah sendiri, skenario yang melibatkan tidak adanya koneksi atau koneksi yang buruk antara saklar dan perangkat lain. Ini proses umum yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Di sini ada perform as interface. Ini yes, no, and the interface up are the indication -f yes. Oke. Oke. Selanjutnya, gunakan perintah show interface untuk memeriksa status antarmuka. Jika interface mati, pastikan kabel yang digunakan sesuai. Selain itu, periksa kabel dan konektor untuk mengetahui apakah ada kerusakan. Jika kabel diduga rusak, Anda tidak sesuai, ganti kabel tersebut. Yang kedua adalah jika interface masih tidak berfungsi, masalahnya mungkin disebabkan oleh ketidakcocokan dalam pengaturan kecepatan. Kecepatan interface biasanya dinegosiasikan secara otomatis. Oleh karena itu, meskipun kecepatan diterapkan secara manual ke satu interface terhubung harus dinegosiasikan secara otomatis.
Oke, selanjutnya jika interface aktif tetapi masalah konektivitas masih ada. Dengan menggunakan perintah show interface, periksa indikasi adanya gangguan yang berlebihan. Indikasinya mungkin termasuk peningkatan penghitung untuk kesalahan runs, giant, and CRC. Jika terdapat gangguan yang berlebihan, pertama-tama temukan dan singkirkan sumber gangguan tersebut. Jika memungkinkan, selain itu, verifikasi bahwa kabel tidak melebihi panjang kabel maksimum dan periksa jenis kabel yang digunakan. Yang kedua, jika kebisingan bukan masalah, periksa tabrakan yang berlebihan. Jika terjadi tabrakan atau tabrakan yang terlambat, verifikasi pengaturan duplex di kedua ujung koneksi. Sama seperti pengaturan kecepatan, pengaturan duplex biasanya dilakukan secara otomatis. Oke, di sini ada syntax checker konfigurasi switch port. Sini untuk melakukan sintaknya. Selanjutnya ada 1.3. Oke, sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian 1.3. Yang pertama ada telnet operation. Kita mungkin tidak selalu memiliki akses langsung ke saklar saat kita perlu mengkonfigurasinya. Kita harus dapat mengaksesnya dari jarak jauh dan akses kita harus aman. Nah, pada topik ini membahas cara mengkonfigurasi Secure Shell atau SSH untuk akses jarak jauh. Nah, aktivitas paket tracer memberikan kita kesempatan untuk mencobanya sendiri. Telnet menggunakan protokol TCP/IP23. Ini adalah protokol lama yang menggunakan transmisi teks biasa yang tidak aman untuk autentikasi login atau nama pengguna dan kata sandi dan data yang dikirimkan antara perangkat yang berkomunikasi, dan pelaku ancaman dapat memantau paket menggunakan Wireshark. Misalnya, pada gambar, pelaku ancaman merangkap nama pengguna admin dan kata sandi CCNA dari sesi telnet. Kemudian SSH operation. Secure Shell atau SSH adalah protokol aman yang menggunakan protokol TCP/22. Protokol ini menyediakan koneksi manajemen yang aman atau terenkripsi ke perangkat jarak jauh. SSH harus menggantikan telnet untuk mengelola koneksi. SSH memberikan keamanan untuk koneksi jarak jauh yang menyediakan enkripsi yang kuat ketika perangkat diautentikasi nama pengguna dan kata sandi, dan juga untuk data yang dikirimkan antar perangkat yang berkomunikasi. Misalnya pada gambar menunjukkan tangkapan Wireshark dari sesi SSH, pelaku ancaman dapat melacak sesi menggunakan alamat IP perangkat administrator. Namun tidak seperti telnet, dengan SSH nama pengguna dan kata sandi terenkripsi. Kemudian selanjutnya ada Verify the Switch Support SSH. Untuk mengaktifkan SSH pada switch Catalyst 2960, switch harus menggunakan versi perangkat lunak iOS, termasuk fitur dan kemampuan kriptografi atau terenkripsi. Gunakan perintah show version pada switch untuk melihat iOS mana yang sedang dijalankan oleh switch tersebut. Nama file iOS yang menyertakan kombinasi K9 mendukung fitur dan kemampuan kriptografi terenkripsi. Nah, berikutlah contoh output dari show version. Kemudian ada konfigur SSH. Sebelum mengkonfigurasi SSH, switch harus setidaknya dikonfigurasi dengan hostname yang unik dan network yang tepat dan jaringan network yang tepat. Nah, pada step pertama kita menggunakan show IP SSH ke perintah show IP SSH untuk memverifikasi apakah
switch support SSH atau tidak. Jika switch tidak berjalan, maka iOS tidak support cryptographic fitur dan komen ini tidak terkenali ya. Kemudian yang kedua ada configure IP domain. Konfigurasi nama IP domain jaringan menggunakan perintah mode konfigurasi global, nama domain IP dan nama domain. Pada gambar nilai nama domain adalah cisco.com. Kemudian yang ketiga ada generate RSA keyword pair. Tidak semua versi iOS default ke SSH versi 2 dan SSH versi 1 diketahui memiliki kelemahan keamanan. Untuk mengkonfigurasi SSH versi 2, jalankan perintah mode konfigurasi global IP SSH versi 2 menghasilkan pasangan kunci RSA secara otomatis mengaktifkan SSH. Gunakan perintah mode konfigurasi global RSA menghasilkan kunci kripto untuk mengaktifkan server SSH di saklar dan menghasilkan pasangan kunci RSA. Saat membuat kunci RSA, administrator diminta memasukkan panjang modulus konfigurasi sampel pada gambar menggunakan modulus 1,024 bit. Panjang modulus yang lebih panjang lebih aman, namun memerlukan waktu lebih lama untuk dibuat dan digunakan. Nah, sedikit catatan untuk menghapus pasangan kunci RSA, gunakan perintah mode konfigurasi global crypto K001 RSA. Setelah pasangan kunci RSA dihapus, server SSH otomatis dinonaktifkan. Kemudian step yang keempat, configure user authentication. Server SSH dapat mengautentikasi pengguna secara lokal atau menggunakan server autentikasi. Untuk menggunakan metode autentikasi lokal, buat pasangan nama pengguna dan kata sandi menggunakan perintah mode konfigurasi global, nama pengguna kata sandi rahasia. Dalam contoh, admin pengguna diberi kata sandi CCNA. Dan step yang kelima, configure the VTY line. Aktifkan protokol SSH pada jalur VTY dengan menggunakan perintah mode konfigurasi jalur SSH transport. Catalyst 2960 memiliki gravitasi VTY mulai dari 0 hingga 15. Konfigurasi ini mencegah koneksi non-SSH seperti telnet dan membatasi switch untuk hanya menerima koneksi SSH. Gunakan perintah mode konfigurasi baris VTY global atau use the line VTY global configuration mode command dan kemudian mode konfigurasi local login untuk memerlukan autentikasi lokal untuk koneksi SSH dari database nama pengguna lokal. Kemudian yang keenam, enable SSH version 2. Secara default, SSH mendukung versi 1 dan 2. Saat mendukung kedua versi ini, ditampilkan dalam output show IP SSH sebagai mendukung versi 2. Aktifkan versi SSH menggunakan perintah konfigurasi global IP SSH version 2. Kemudian yang kelima di sini ada verify SSH is operational. Di PC, klien SSH seperti PATI digunakan untuk terhubung ke server SSH. Misalnya, asumsikan hal berikut ini di konfigurasi. Yang pertama, SSH diaktifkan pada saklar S1. Kemudian kedua ada interface VLAN 99 atau SVI dengan IP v4 172.17.19.11 pada switch 1. Kemudian yang ketiga ada PC1 dengan alamat IP v4 172.17.19.21. Nah, gambar tersebut menunjukkan pengaturan putih untuk PC 1 untuk memulai koneksi SSH ke alamat SIV VLAN IPv4 address S1.
Nah, saat terhubung, pengguna diminta memasukkan nama pengguna dan kata sandi seperti yang ditunjukkan pada contoh, menggunakan konfigurasi dari contoh sebelumnya. Nama pengguna admin dan kata sandi CCNA dimasukkan. Setelah memasukkan kombinasi yang benar, pengguna terhubung melalui SSH ke interface baris perintah atau CLI, command line interface, pada saklar Catalyst 2960. Untuk menampilkan versi dan data konfigurasi SSH pada perangkat yang Anda konfigurasi sebagai server SSH, gunakan perintah show IP SSH. Pada contoh, SSH versi 2 sudah diaktifkan. Nah, kemudian di sini ada paket tracer. Kita akan coba mengerjakan. Nah, di sini mari kita lihat petunjuk-petunjuknya. Di sini terdapat addressing table. Nah, kita memiliki tiga objektif. Yang pertama adalah secure password, kedua encrypt communication, dan yang ketiga ada verify SSH implementation. Nah, yang pertama kita akan secure password terlebih dahulu. Nah, the command prompt, kita ke opsi 1. Nah, kita akan masuk ke switch 1. Kita harus masukkan IP-nya 10.10.10.2. Oke, aduh, Cisco, kemudian enable. Ini passwordnya apa? Ya, Cisco juga. Oke, kita config terminal. Sudah, kita harus mengetik ini. Kemudian verify that password are encrypted. Let's see. Coba lagi. Cisco. Nah, sudah ya. Oke, berikutnya kita akan nah ini configure domain to be netachat.pka. Sebentar. Net IP domain name netachat.pka. Oke, kemudian yang kedua secure. Oke, generator nah. Oke, kita akan menggunakan from ini crypto. Oke, generate ini modul 1024. Oke, kemudian kita selanjutnya apa? Create an administrator user with Cisco as secret password. Username administrator secret Cisco. Oke, done. Configure line the VTI. Oke, kita masuk ke line VTI 015. Kemudian kita akan login lokal. Ya, transport exit telnet type SSH masuk ke slave. Kita saya selesaikan ini dulu ya guys ya. SSH
Sport Cisco. Oke, kita lihat progresnya. Sudah 100%. Kita save dulu. Oke, mungkin selanjutnya pada pembahasan yang keempat akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah basic router configuration. Oke, yang pertama configuration basic router setting. Potong dulu dam. Oke, selanjutnya adalah basic router configuration. Configuration basic router setting. Hingga saat ini mode hanya ini mencakup switch. Jika kita ingin berangkat dapat mengirim dan menerima data di luar jaringan, kita harus mengkonfigurasi router. Topik ini potong dam. Oke, selanjutnya basic router configuration. Configuration basic router setting. Ini hingga saat ini modul ini hanya mencakup switch. Jika kita ingin perangkat dapat mengirim dan menerima data di luar jaringan, kita harus mengkonfigurasi router. Pada topik ini, kita akan diajarkan konfigurasi router dasar dan menyediakan dua pemeriksaan sinteks dan aktivitas pelacak paket sehingga Anda dapat melatih keterampilan. Router Cisco dan switch Cisco memiliki banyak kesamaan. Keduanya mendukung sistem operasi modal yang sama, struktur perintah yang sama, dan banyak perintah yang sama. Selain itu, kedua perangkat memiliki langkah konfigurasi awal yang sama. Misalnya, tugas konfigurasi berikut harus langsung dilakukan. Beri nama perangkat untuk membedakannya dari router lain dan konfigurasi kata sandi seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Oke, di sini pertama kalau kita akan mengkonfigurasi, pertama kita masuk ke konfigurasi terminal. Ini hostname R1 ialah untuk memberi nama perangkat, yaitu memberi hostname perangkat R1. Sini untuk enable secret class, ia untuk menambahkan password. Ini menggunakan line console 0, passwordnya ya Cisco, terus lanjut login, exit. Lanjut ke line VTA 04, itu ialah akses untuk exit mode, yaitu password Cisco, login, exit. Dan selanjutnya service password encryption. Di sini untuk memberi banner yaitu seperti contohnya authorized access only. Di sini untuk mengcopy running startup config, ini untuk menyimpan perubahan pada router. Oke, di sini syntax checker configuration basic router. Misalkan di sini config terminal, terus enter the exit to phone. Udah masuk config, misalkan enable agak ngelag, maaf. Enable secret tester. Oke. Nah, itulah untuknya. Yang kedua adalah dual stack topology. Salah satu fitur yang membedakan antara switch router adalah jenis interface yang didukung oleh masing-masing. Misalnya switch layer 2 mendukung LAN. Oleh karena itu, switch memiliki beberapa port fast Ethernet atau gigabit Ethernet. Topologi tumpukan ganda pada gambar digunakan untuk menemukan konfigurasi interface router IPv4 dan IPv6. Sini ada gambar, ada PC1, ada switch, ada router. Sini PC masuk ke switch, masuk ke router. Ini akan router R2, router dan R router ini
akan mengirim data flex. Oke, selanjutnya ialah configure router interface. Router mendukung LAN dan WAN dan dapat menghubungkan berbagai jenis jaringan. Oleh karena itu, router mendukung banyak jenis antarmuka. Misalnya G2 ISR memiliki satu atau dua antarmuka, dua interface gigabit Ethernet terintegrasi dan slot high speed one interface card atau HWIC untuk mengakomodasi jenis interface jaringan lainnya, termasuk interface serial, DSL, dan kabel. Agar tersedia suatu interface harus dikonfigurasi dengan setidaknya satu alamat IP. Gunakan perintah konfigurasi antarmuka IP address update max, dan IP basic address atau prefix. Yang kedua, aktif secara default. Interface LAN dan WAN tidak diaktifkan atau shutdown. Untuk mengaktifkan interface tersebut harus diaktifkan menggunakan perintah no shutdown. Ini mirip dengan menyalakan interface. Interface tersebut juga harus dihubungkan ke perangkat lain seperti hub, switch, atau router lain agar lapisan fisik aktif. Yang terakhir ada description, yaitu secara opsional, interface juga dapat dikonfigurasi dengan deskripsi singkat hingga 240 karakter. Sebaiknya konfigurasi deskripsi pada setiap interface. Pada jaringan produksi, manfaat deskripsi interface dapat segera dirasakan karena membantu dalam pemecahan masalah dan mengidentifikasi koneksi pihak ketiga dan informasi kotak. Contoh di sini ialah interface gigabit, IP address, 192, IP fisik ini. Nah, ini untuk deskripsinya. Ini dari link to LAN misalkan. Itu untuk membantu untuk memonitoring ya. Dan pemecahan masalah untuk mengidentifikasi koneksinya. Oke. Ini ada syntax checker, konfigurasi router interface. Ini nanti aja, nanti kita akan mencoba di Cisco Packet Tracer ya. Sini ada IPv4 loopback interface. Apa itu? Yaitu konfigurasi lainnya dari router Cisco IOS adalah mengaktifkan antarmuka loopback. Interface loopback adalah interface logis yang bersifat internal pada router. Interface ini tidak ditetapkan ke port fisik dan tidak dapat dihubungkan ke perangkat lain. Interface ini dianggap menjadi sebagai antarmuka antara interface perangkat lunak yang secara otomatis ditempatkan dalam status aktif selama router berfungsi. Interface loopback berguna dalam pengujian dan pengelolaan perangkat Cisco IOS karena memastikan bahwa setidaknya satu interface akan selalu tersedia. Misalnya, interface ini dapat digunakan untuk tujuan pengujian seperti menguji proses perutuan internal dengan meniru jaringan di belakang router. Interface loopback juga umum digunakan di lingkungan lab untuk membuat antarmuka tambahan. Misalnya, Anda dapat membuat beberapa interface loopback pada router untuk mensimulasikan lebih banyak jaringan untuk keperluan praktik, konfigurasi, dan pengujian. Dalam topik ini, kami sering menggunakan interface loopback untuk mensimulasikan lautan ke internet. Untuk loopback number, loopback. Beberapa interface loopback dapat diaktifkan pada router. Alamat v4 untuk setiap interface loopback harus unik dan tidak digunakan oleh interface lainnya. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini, harus unik. Oke, selanjutnya saya akan mencoba pakai tracer configure router interface. Kita download dulu. Oke, di sini ada topologinya satu. Di sini kita akan mengkonfigurasi router interface. Yang pertama ialah referring to address table configuration addressing for R1 LAN interface PC1 and PC0. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu untuk R1-nya, yaitu untuk router ya. Masuk di sini. Hasil aja langsung saja ya. Password sudah di itu, yaitu Cisco. Sorry. Oke, kita enable dulu. Passwordnya ialah class. Oke. Ini pertama kita akan konfigurasi dulu. Konfig terminal. Sini kita akan memilih interface.
interface G0/1. Oke, udah masuk. Kita akan memberi IP addressnya, yaitu di sini sudah ditetapkan ya, yaitu 172.16.20.1. Jangan lupa subnet paksnya yaitu /244 2/24 255 255 255 titik 0. Salah. Oke, maaf, kita menggunakan /25 ternyata, yaitu 128. Udah, kita akan mengaktifkan interface tersebut dengan mengetik no shutdown. Oke, di sini udah up statusnya. Oke. Oke, kita akan merubah lagi. Sorry, ini ada kesalahan ya. 01. IP addressnya ialah 2168 titik 20 sorry 11.20.129 terusnya 255 titik 128. Oke, kita akan SH. Oke, exit. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi interface G00. Oke, sudah masuk. Dari sini memberi IP addressnya 172.16.20.1 255 Oke, kita SH. Oke, udah aktif, exit. Oke, selesai untuk mengkonfigurasi router ya. Selanjutnya kita lihat perintah dulu. Machine to. Oke, di sini kita memberi IP R1, PC1 dan PC2. Pertama kita ke PC1 dengan IP-nya yaitu sudah ditetapkan 172.16.20.10. Ini kita pakai /288/25.128. Gateway-nya yaitu IP router 172.16.20.1. Oke, selesai. Kita enter. Lanjut jadi PC2. Di sini static udah ditetapkan juga IP-nya di table 16.20.138. Subnet masknya ialah 255.128. Sini 172.16.20.129. Oke, enter. Oke, selanjutnya kita akan mencoba koneksi. Misalkan kita dari PC1 ngeping ke PC2. Ngeping 192.68 172.16.11.20.138. Sorry, pingnya belum. 172.16.20.138. Tunggu, nggak bisa. Oke, ternyata bisa. Tersambung sudah. Oke, berhasil berarti. Oke, selanjutnya activity
konfigurasi IPv6 addressing and verify connection. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi menambahkan IPv6 untuk R2 dan PC3 dan PC4. Oke, sini kita masuk ke R2-nya. Ini CLI. Oke, passwordnya sama Cisco. Kita enable dulu password di sini class. Oke. Config terminal. Config. Kita menggunakan interface G0/0. IP addressnya. Oh, kita IPv6 ya. Kita menambahkan IP address yaitu 2001.2 db8.2 c0de titik 2 13 titiknya 2 lagi 1/64. Enter. Oke, di sini kita no shutdown. Oke. Exit. Selanjutnya kita akan lanjut ke interface G0/1. Sini kita akan menambahkan IPv6-nya. Address yaitu 2001.2 db8.2 c0de. Tidak ada kesalahan. Sebentar. Titik 2 12.2.21/64. Oke, kita lanjut ke INT G 0/0 IPv6 ADDR 2001.2 db8.2 c0de titik 2 12.2.2 1/64. Oke. Oh ya, ini sudah dipakai ya. Kita masukin dulu. Oke. Hit. Oke, selanjutnya kita akan PC3. Tiga ialah berarti 2001.2 db8.2 c0 ini 212 13.2.2a. Jangan lupa diisi S4. Ini gateway-nya FE 80.2.22. Oke. Selanjutnya untuk PC4. Tekan IP PC-nya 2001.2 db8.2 c0de 12.2a. Ini sama FE 80.2.22. Oke. Jadi kita akan ping 3 ping confirm ping oke. Coba oke, ini sepertinya ada kesalahan.
Oke, salah saya. Oke, sini bisa untuk ping ke PC4 12. Oke. Hasil. Oke, segitu saja. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan untuk materi pada bab 1.5 ya, yaitu untuk memverifikasi jaringan yang terhubung langsung atau verify directly connected network. Oke. Di sini terlihat ada penjelasan tentang perintah-perintah ya yang kita gunakan saat mengkonfigurasi. Yaitu yang pertama ada show IP interface brief atau show IPv6 interface brief, yaitu digunakan untuk menampilkan ringkasan untuk interface termasuk dalam IPv4 atau IPv6 dan status operasionalnya yang real time atau saat ini seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada show running strip config interface ya, yaitu untuk menampilkan perintah yang diterapkan pada interface yang ditentukan pada usernya sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada show IP root atau show IPv6 root, yaitu untuk menampilkan isi table routing IPv4 atau IPv6 yang disimpan pada RAM pada Cisco iOS 15 ya. Interface aktif akan muncul dalam table routing dengan dua entry terkait yang didedikasikan oleh kode C atau connected atau L atau lokal. Nah, pada versi iOS sebelumnya hanya satu entry yang diberi kode yaitu C atau yang akan muncul seperti itu. Itu selanjutnya tentang verifikasi status interface ya. Nah, output perintah dari show IP interface brief atau show IPv6 interface brief, perintah yang dapat digunakan untuk dengan cepat mengungkapkan status semua interface pada perangkat router. Nah, kita dapat memverifikasi bahwa interface aktif dan beroperasi sebagaimana ditunjukkan oleh status up seperti ini ya. Statusnya up dan protokolnya up seperti yang ditunjukkan pada contoh di bawah ini ya, saya tunjukkan ini. Output yang berbeda akan menunjukkan masalah dengan konfigurasi atau kabel seperti itu. Entah jadi apabila ada kesalahan itu dikarenakan ada kesalahan pada konfigurasinya atau ada kesalahan pada cablingnya seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu tentang verifikasi alamat atau IPv6 link lokal dan multicast address atau multicast IP atau tautan lokal seperti itu. Nah, output perintah dari show IPv6 interface brief ya menampilkan dua alamat IPv6 yang dikonfigurasi per interface-nya. Nah, salah satu alamat adalah alamat unicast global IPv6 ya. Nah, yang dimasukkan secara manual. Nah, atau alamat lainnya yang dimulai dengan VE80 ya, VE80 adalah alamat untuk unicast pada invert interface seperti itu. Nah, alamat link lokal secara otomatis ditambahkan ke interface setiap kali alamat unicast global ditetapkan. Nah, otomatis interface jaringan IPv6 diharuskan memiliki alamat link lokalnya, tetapi tidak harus beralamat unicast global seperti itu. Nah, selanjutnya seperti pada contoh di bawah ini, perintah show IPv6 interface gigabyte 0/0/0 menampilkan status interface dan semua alamat v6 yang dimiliki oleh interface tersebut atau interface ini ya. Nah, bersama dengan lokal tautan dan alamat unicast global, output mencakup alamat multicast yang ditetapkan ke interface-nya. Nah, dimulai dari alamat FF02 seperti contoh di sini ya, FF02. Nah,
eh wait. Nah, pada global unicast seperti ini. Nah, ini tercatat bahwa adalah alamat global unicast-nya. Seperti itu. Yes. Oke, selanjutnya yaitu tentang verifikasi interface konfigurasi ya. Nah, output dari perintah show running strip config interface yaitu menampilkan perintah saat ini yang diterapkan pada interface yang ditentukan seperti contoh seperti ini. Nah, show IP running config interface gigabyte Ethernet 0/0/0. Ini tercatat bahwa deskripsi linknya itu pada LAN 1 dan memiliki IP address seperti kita melihat statusnya lah ya. Statusnya yaitu IP address-nya berapa, terus tuh link memiliki deskripsi link ke LAN berapa dan lain-lainnya gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada verifikasi root. Nah, output dari perintah show IP root atau show IPv6 root. Nah, perintah ini memperlihatkan 3 entry jaringan yang terhubung langsung dan 3 entry interface root host lokal. Seperti yang ditunjukkan pada contoh ini, root lokal memiliki jarak administratifnya itu 0. Nah, root ini juga memiliki max atau ya max /32 untuk IPv6 dan /26 128 untuk IPv6 ya. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya, seperti di bawah ini. Nah, apabila berarti ini adalah link lokal, host lokalnya, ya, karena slashnya 32. Nah, untuk IPv6 seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu huruf C. Mana huruf C? Nah, huruf C ini diartikan bahwa sedang kabel routing itu sudah terkonek atau sudah tersambung pada jaringan. Seperti itu, simpelnya ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah output perintah filter show. Di sini ada beberapa bagian ya, yaitu contohnya pada show running config section line VTA. Nah, ini di filter, yaitu akan ditunjukkan line FTI-nya saja seperti itu. Nah, ini adalah section atau bagian-bagiannya saja. Nah, untuk include, ini yaitu termasuk ya, artinya. Nah, di sini akan melakukan filterisasi. Nah, nah include ini dicontohkan seperti ini, interface saja seperti ini ya. Interface akan disatukan menjadi interface. Nah, selanjutnya, nah include up ini akan di outputkan yaitu statusnya yang up saja seperti itu. Dan apabila kita ingin melihat suatu interface yang memiliki statusnya down, itu kita akan bisa kita tuliskan include down. Nah, untuk exclude ini mengecualikan seperti yang di sini, exclude unit aside. Jadi yang tidak ditugaskan itu tidak akan di outputkan seperti itu. Nah, bagian ini untuk melihat gateway. Nah, jadi kita melihat startnya itu dari mana ya. Nah, dari sini dengan statusnya connect dan juga hingga berakhir pada ya di sini terdiri dari statusnya yang connect ya, dengan variabelnya itu subnetted, 2 subnetted dan juga 2 max. Nah, selanjutnya pada bagian pemeriksaan sintak ya, untuk filter tampilan output perintah. Nah, selanjutnya ya di sini ada comment history ya. Di sini kita bisa melihat history perintah apa saja yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan perintah show history. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini untuk bagian terakhir ya. Oke, untuk selanjutnya pada bagian terakhir, mana sih? Tol.
Oke, untuk selanjutnya pada bagian terakhir di sini saya akan melakukan review dan dengan melakukan check your understanding ya. Di sini ada 6 soal, kita akan menjawabnya. Yang pertama di sini ada which command will display summary of IPv6 ya, yang telah diaktifkan interface pada router to include the IPv6 address and operational status. Jadi seperti tadi yang sudah kita pelajari, yaitu perintahnya adalah show IPv6 interface brief. Oke. Nah, ketika verifikasi router terverifikasi, apa code-nya untuk melakukan connected? Oke, itu disimbolkan dengan huruf C, yaitu connected ya. Nah, selanjutnya, which command will display packet flow counts, collisions, and buffer failures on a interface, yaitu adalah show IP interface. Dan selanjutnya yaitu pada IP and IPv6 enable interface is required to have which type of address. Nah, jadi pada IPv6 itu memiliki antarmuka tipenya apa saja ya. Nah, di sini dimilikinya itu ada link lokal. Karakter apa yang digunakan untuk melakukan filterisasi, yaitu dengan karakter garis lurus tadi ya, seperti yang di atas tadi. Nah, selanjutnya pilihlah filtering operation jika kita akan melakukan output start from the line matching the kita bikin. Oke, 83. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.